Saya menganalisa ada 10 perusahaan di Indonesia yang semakin mahal harganya. Apakah menjadi sebuah tanda bahwa perusahaan ini layak diinvestasikan? Kita akan bahas pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya kepada Anda semua, dan semoga dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya kita pada video kali ini akan kembali berbicara mengenai sudut pandang investasi. Ketika kita ingin menginvestasikan uang kita kepada perusahaan-perusahaan yang ada, yang tentunya adalah perusahaan yang bisa diinvestasikan. Sebenarnya semua perusahaan bisa diinvestasikan, namun yang terbuka at any time kita bisa investasi sebenarnya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Apabila kita melihat dari landscape yang ada di Bursa Efek Indonesia sampai dengan bulan April 2022, maka total saham yang bisa kita beli atau total perusahaan yang bisa kita beli totalnya 786 perusahaan. Apakah 786 perusahaan ini bisa kita beli semuanya? Jawabannya bisa, selama cukup aja duitnya. Tapi kalau kita bilang dari 786 ini, coba deh saya mau cari 10 dong yang bisa saya jadikan sebagai alasan untuk saya beli. Kira-kira mungkin salah satunya adalah ada orang yang melihat gimana kalau yang makin hari makin mahal ini menjadi suatu indikasi bahwa perusahaan ini bagus. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan bila Anda ingin menanyakan sesuatu kepada saya, berdiskusi, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789, sekali lagi 0895 0708 0789, ataupun mengikuti kelas-kelas yang dibuat oleh tim saya. Setiap bulannya kita selalu ada kelas yang baik sekali untuk Anda pelajari, baik dari pemula, baik dari saham, dari trading, dari investasi, dari pengelolaan keuangan, dari cryptocurrency. Anda bisa coba hubungi saya di tim saya di 0852 882 6187. Nah, kita akan mulai sekarang. Cara menilai perusahaan yang bagus dan buruk. Ada banyak sekali caranya tentunya. Nah, kali ini kita akan ambil fokus dengan satu kata kunci menilai bagus dan buruk dengan membahas dari market cap. Nah, apa itu market cap? Market cap adalah kapitalisasi pasar. Apa itu kapitalisasi pasar? Kapitalisasi pasar adalah di mana harga saham yang ada, yang berubah setiap detik selama marketnya buka, dikalikan dengan jumlah lembar saham yang ada. Jadi kalau harga per lembarnya adalah 100 perak dan jumlah sahamnya adalah 1000 lembar, ya maka total kapitalisasi perusahaan itu atau nilai market cap perusahaan itu adalah 100 dikali 1000, yaitu adalah 100.000. Nah, pilihan membuat nilainya menjadi besar adalah naikkan harga saham atau perbanyak jumlah lembarnya. Coba, 100 dengan lembar 1000, 100.000. Kalau harga per lembar 200 dengan 1000, 200.000. Market cap-nya naik ya. Nah, sekarang kalau lembar sahamnya tetap per lembarnya adalah 100, tapi jumlah lembarnya jadi 2000, kan jadi 200.000 juga. Berarti bila harga saham semakin mahal, ada sebuah persepsi biasanya adalah perusahaannya menjadi, wah, lagi ada good impact nih, good influence nih, good analysis yang datang kepada perusahaan itu. Dan bila kita combo dengan jumlah lembar saham semakin banyak tapi harganya semakin naik, ya bisa menjadi double berita baik kan. Kira-kira itulah angle-nya kita berbicara mengenai kemahalan sebuah perusahaan. Saya ada data dari 2015 sampai dengan 2022 dengan melihat harga dan jumlah lembar saham dari sebuah perusahaan. Kita buat datanya menjadi dua varian, yaitu dengan melihat 2015 sampai dengan 2022. Kenapa harus dibuat menjadi dua? Agar kita bisa melihat pembeda. Karena bisa jadi ada perusahaan yang belum TBK di tahun 2015, maka secara otomatis akan tereliminasi. Dan ketika perusahaan itu ada di 2019, artinya akan menjadi masuk ke dalam monitoring kita. Loh Ren, bagaimana kalau yang baru IPO 2020? Belum kita lihat pada data kali ini. Jadi yang akan kita fokus adalah sebaran data yang muncul dari 2015 sampai dengan 2022 dan 2019 sampai dengan 2022 saja. Nah, bagaimana kita memperingkat? Caranya adalah kita selalu cari juara dalam setiap tahun. Jadi setiap tahun kita cari peringkatnya dari market cap besar ke market cap kecil, seluruh saham itu, dan kita lihat secara setiap tahun
peringkatnya habis itu kita jumlahkan. Jadi kalau misalnya kita dari 1 sampai 10, berarti 1 sampai 10, 1 sampai 10. Berarti yang akan memiliki peringkat paling kecil itu adalah yang jumlahnya 3. Karena kan 1, 1, 1 kan peringkat 1, peringkat 1, peringkat 1 kalau dijumlahkan jadi 3. Sedangkan kalau yang 10, 10, 10 dijumlah peringkatnya jadi 30. Berarti secara logika adalah nilai terkecil dari 3 tahun yang di peringkat adalah 3. Nilai terbesar yang akan kita peringkat menjadi 30 kalau jumlah sahamnya 10. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia kan akan berubah ya dari 2015 sampai dengan 2022. Pastinya jumlah yang kita monitor tidak akan mungkin 786 perusahaan. Kenapa? Karena 786 perusahaan adalah last update sampai dengan bulan April 2022 atau dengan data saya adalah 23 April 2022. Yang pastinya baru saja mungkin IPO di 2022 seperti Goto misalnya, lalu yang baru saja IPO di 2021 atau di 2020 maka tidak akan terscreening pada metode kali ini. Nah, dan peringkat kita jumlahkan dengan waktu rentang tersebut, yang 10 terkecil adalah perusahaan yang semakin mahal tapi peringkat dalam rentang waktu tersebut tertinggi. Tertinggi itu artinya adalah yang market cap-nya paling gede. Apakah ada juara berbeda dari dua pilihan waktu yaitu 2015 ke 2022 ataupun 2019 sampai 2022? Kita coba pada video kali ini. Ternyata di 2016 sampai dengan 2022 10 terbesar saya bacakan adalah BCA, Telkom, BRI, HMSP, UNPR, BMRI, Astra, BNI, ICBP dan Gudang Garam. Jadi kalau Anda melihat gini ya mungkin Anda bilang, wah tapi kan UNPR lagi turun. Sorry, kita tetap melihat bahwa market cap-nya besar. Iya dong. Iya, namanya orang kaya lagi susah sama orang yang nggak punya duit susah, beda tuh rasa susahnya. Jadi kalau lihat kita di sini UNPR turun betul, HMSP turun betul, GGRM turun betul, ICBP turun betul, tapi secara market cap terlihat di sini masih 10 teratas. Apakah ini ada good sign untuk kita berinvestasi? Saya tidak akan membahas detail itu. Namun ini adalah sebuah inspirasi. Ya lumayan kan, daripada Anda harus mempelajari 786 perusahaan, kalau dipilih 10 kan setidaknya salah satunya mungkin ada yang layak untuk Anda investasikan. Betul? Nah, mari kita bandingkan dengan landscape yang lebih pendek waktunya. Apakah berbeda dari 2019 ke 2022? Enggak loh, ternyata malah lebih sadis. BCA benar-benar totalnya 4. Artinya 18, 19, 20, 21, 22 berarti 4 ya. Jadi dia kan 18 ke 19 yang dilihat. Itu 4. Berarti BCA boleh dibilang unbeatable dalam periode 2019 sampai 2022. Meskipun di 2016 sampai 2022 itu unbeatable, tapi nggak unbeatable banget. Ternyata BCA pernah tidak market cap nomor 1 di 2017 dan 2016. Menarik ya. Nah, tapi siapa pemain barunya yang muncul di 2019 sampai 2022? Namanya adalah TPIA menggeser GGRM. Betul? Nih, coba lihat. Nah, jadi 3 tahun dan 6 tahunnya berbedanya di TPIA dan GGRM. GGRM-nya tersingkir di 3 tahun. Tapi tetap yang lainnya almost stable dalam kondisi yang kita perbandingkan ini. Apakah ke-10-nya layak investasi? Kita tidak bahas sejauh itu. Saya ingin memberikan inspirasi, bukan memberikan rekomendasi saham. Nah, oleh karena itulah ini menjadi suatu cara agar kita bisa melihat daripada harus melihat dan mempelajari secara random pick. Karena apa? Karena 10 lebih gampang dianalisa daripada 786. Betul nggak? Dan pastinya ada cara lain. Karena satu metode, ada metode lainnya yang banyak sekali untuk membuat kita tambah yakin untuk memilih sebuah saham. Semoga apa yang kita lakukan pada video kali ini memberikan inspirasi buat Anda. Namun, jangan berhenti di sini. Kita masih punya 3 video selanjutnya, di mana video-video selanjutnya kita membahas dengan angle yang berbeda. Misalnya, bagaimana kalau yang top growth? Bagaimana juga kalau yang top ngusruk. Nah, ini kan menjadi sesuatu penilaian yang bisa berbeda. Saya mau informasikan buat Anda semua yang mungkin membutuhkan data dari apa yang tadi kita bahas. Anda boleh WhatsApp ke 0852 888 2687 untuk meminta Excel-nya. Kita kasih Excel-nya buat Anda. Silahkan Anda bisa untuk menghubungi tim saya di 0852 888 2687. Nah, saya juga mau informasi bahwa setiap bulan kami membatasi untuk 50 pendaftar pertama baru itu belajar investasi saham dan reksadana yang dibawakan setiap bulan sekali. Jadi Anda boleh ikut selama 1 tahun dan terbatas hanya untuk 50 orang setiap bulan untuk mendaftar. Ini adalah series belajar investasi saham dan reksadana. Kalau Anda berminat untuk mengikuti campaign ini,
Anda bisa hubungi tim saya juga di nomor yang sama atau bisa menggunakan nomor yang lain yaitu di 089 777 13 713. Semoga selalu bermanfaat sharing saya pada kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.